Ini kita masih bahas masalah gaya komunikasi juga nih dalam Islam nih. Cuma sekarang kalau kita lihat berkembangnya zaman, apalagi banyak generasi milenial, terus generasi-generasi di bawahnya juga, banyak yang akhirnya ketika berkomunikasi itu sekarang disertakan kata-kata binatang, Ustaz. Jadi kayak misalkan, wah gokil, atau wah nah itulah pokoknya. Benar. Itu gimana Ustaz sekarang? Iya. Banyak yang bilang katanya itu kan cuma binatang, nyebutin binatang gitu. Di Quran ada ayat surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisaun min nisa'in asa yakunu khairan minhunna wala talmizu anfusakum. Artinya, wahai orang beriman, janganlah sekelompok kamu menghina kelompok yang lain. Sekelompok perempuan menghina kelompok perempuan yang lain. Wala talmizu anfusakum. Jangan engkau menghina, wala tanabazu bil alqab, jangan memberikan gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Oke. Hari ini kadang orang, mohon maaf ya, bicara hewan, bicara binatang gitu. Mungkin karena udah sehari-hari, lama-lama jadi biasa. Padahal kan yang namanya jelek ya jelek gitu. Iya. Bahkan sempat kalau nggak salah MUI di Sumatera Barat kalau nggak salah tuh sempat mengeluarkan fatwa tentang nama-nama makanan yang mengandung konotasi yang tidak baik. Kan sekarang banyak orang jual makanan tuh nama-namanya supaya mungkin viral ya. Sampai tuh kalau salah MUI di Sumatera Barat pernah mengeluarkan fatwa, mohon dong yang jualan jangan kasih nama makanan yang nggak baik gitu. Karena itu makanan gitu. Iya. Kan kadang ada nama-nama yang saya suka nggak ini gitu. Apa ya nama kayak sekedar mungkin orang di Jawa jual nasi kucing. Karena mungkin ukurannya kecil. Sempat juga pro kontra tuh di daerah di Jakarta ada orang ngasih bantuan namanya nasi anjing. Kan itu pro kontra gitu. Iya. Walaupun maksudnya ngasih karena ukurannya lebih gede daripada nasi kucing. Iya, benar. Nasi kucing segini, nasi anjing gedean gitu. Iya. Cuman kan masa nasi anjing gitu. Nah itu jangan memberi walatana bazubil alqab, jangan memberikan gelar yang tidak baik. Bukan hanya kepada orang, kepada benda mati juga begitu. Sekalipun. Nabi Muhammad SAW beliau punya banyak barang Nabi dikasih nama-nama yang baik gitu. Tongkatnya ada namanya, beliau punya ontanya ada namanya Al-Adba, onta Nabi itu. Ada yang mengatakan onta yang namanya Al-Quswa. Kan orang kalau senang sama hewan dikasih nama ya. Iya benar. Ada tuh punya kucing tuh Roni. Wah, nama saya dong. Gitu, Roni. Saya lagi main nama gue itu gitu. Jadi orang miara hewan itu senang dikasih nama gitu. Iya benar. Dan nama yang bagus. Kenapa kita manusia kadang memberi nama yang tidak baik gitu? Oke. Jadi jangankan kepada manusia, tadi saya katakan sehari ini orang suka ngasih nama makanan lah ya, dengan antum paham banyak tuh supaya viral kali kan. Makanannya apa gitu. Mohon maaf ya, sayur janda atau apalah gitu kan. Susu segar apalah gitu tuh, ya kan. Banyak lah kadang-kadang kita juga malu gitu. Jadi memang itu di Islam dikatakan tidak baik, kurang gitu baik kan. ya, gitu. Kurang baik ya begitu ya. Makanya kita harus kurangin tuh omongan-omongan yang kayak begitu. Gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong sama lawan jenis kita, misalkan ada cowok menyatakan cintanya sama perempuan. Wahai Adinda, aku mencintaimu lebih dari apapun. Nah, itu gimana Ustaz? Lebih dari apapun berarti dia lebih cinta daripada sama Tuhannya dong. Itu kan gaya komunikasi juga, Ustaz. Jadi kan sebenarnya pertama begini. Pertama, tidak ada yang paling kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedua, begitulah sastra katanya. Sastra kadang lebay. Ada lagu, aku tak bisa hidup tanpa kamu. Lagi makan ingat kamu. Lagi tidur ingat kamu. Lagi di kamar mandi ingat kamu. Kayak lagu dangdut nih. Lagi ngapain nih? Itu kan hanya engkaulah segalanya bagiku. Itu kan kepada Tuhan harusnya gitu. Iya kan, ada yang mengatakan itu bisa syirik tuh, walaupun dia mengatakan itu kan cuman ya begitulah sastra gitu. Sastra itu kan kadang lebay. Tapi agar kita hati-hati ya jangan begitulah. Kalaupun nyusun lagu karya jangan terlalu, apalagi tadi istriku di ruangan ini gitu kan, engkau lah yang paling cantik gitu ya kan. Kalau di luar banyak. Di ruangan ini kamu. Maksudnya engkau segalanya bagiku, hidupku hampa tanpamu, itu kan ya terberlebihan lah ya. Iya. Maksudnya jangan, nggak usah gitu banget lah. Jadi yang dimaksud sama Ustadz Syahroni ini adalah, jadi dalam sastra itu kan memang ada istilah-istilah tuh yang
yang diluaskan Iya. gitu kan. Lebaynya dalam artian itu luas. Jadi sebagian orang memahami ya sastra sih nggak apa-apa lah gitu. Cuman tetap aja kalau kita hati-hati ya nggak usah gitu-gitu banget lah. Oke. Kan kadang ada orang yang bicaranya berani gitu. Ya sebaiknya jangan berlebihan. Oke. Nah, itu dia obrolan kita barengan sama Ustadz Syahroni Mardhani tentang gaya komunikasi dalam pandangan Islam itu seperti apa. Jadi ternyata memang itu diatur dan memang kita diajak untuk bisa berbicara yang baik-baik nih teman-teman Insight semuanya. Alhamdulillah semoga apa yang diomongin sama Ustadz Syahroni Mardhani ini kita bisa ambil pelajarannya ya Ustadz ya. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Oke, itu dia. Teman-teman Insight, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Insight hari ini barengan sama Ustadz Syahroni Mardhani. Kita masih ada banyak lagi obrolan-obrolan barengan sama Ustadz Syahroni Mardhani. Tapi yang jelas kalau ada perbedaan pendapat, jangan pernah dibawa baper sama sekali. Jauh di lubuk hati, kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Ustadz Syahroni Mardhani pamit, dan saya Sahir Mulahela pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salat Aithnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.